Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, berjumpa kembali dengan tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Disaksikan dengan seksama ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Kemudian yang kedua, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi berdasarkan alam di sekitar dan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima, persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Masih ingatkah kalian apa itu ringkasan? Ya, ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Untuk dapat memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ya, setelah kita baca dengan seksama, kemudian kita memilih atau kita menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi misalnya ada 3 paragraf dalam teks tersebut, berarti ada 3 ide pokok yang harus kita tentukan. Berikutnya, yang ketiga adalah menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Nah, ini sudah kita bahas ya, menyusun kembali ide pokok menggunakan bahasa sendiri ini seperti apa sih? Sudah kita pelajari di pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1. Sudah kita bahas bagaimana mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang keempat, berikutnya, yang terakhir adalah jangan lupa perhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang pastinya harus sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itulah tadi 4 langkah atau hal-hal yang diperlukan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Oke, nanti kalian bisa berlatih mengerjakan yang soal yang ada di buku paket halaman 110 ya. Di situ nanti kalian coba untuk menentukan ide pokok, kemudian informasi yang penting dan membuat ringkasan dari hasil informasi dan ide pokok yang kalian dapatkan. Sebelumnya, kamu telah belajar menggali informasi teks dengan menjawab pertanyaan serta menentukan ide pokok teks menggunakan tabel dan peta pikiran. Sekarang, kamu akan belajar menggali informasi teks non-fiksi dengan cara membuat pertanyaan. Nah, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membaca isi teks dengan seksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya sesuai isi teks. Ya, masih ingat apa saja kata tanya? Apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana ya menggali informasi dari sebuah teks melalui pertanyaan. Perhatikan paragraf berikut. Bendungan. Berdasarkan cara terbentuknya, kenampakan di bumi terbagi menjadi 2. Ada kenampakan alam dan ada pula kenampakan buatan.
Kenampakan alam terbentuk secara alami oleh peristiwa alam. Sementara itu, kenampakan buatan merupakan kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, misalnya di sini kita mau memperoleh jawaban yang ada di paragraf pertama ya. Kita mau mencari jawaban ini. Kenampakan buatan merupakan kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kira-kira apa kalimatannya yang sesuai dengan jawaban yang ada di paragraf ini? Ada yang bisa? Ya, benar. Pertanyaan yang sesuai atau kalimatannya yang sesuai adalah apa yang dimaksud dengan kenampakan buatan? Jawabannya adalah kenampakan buatan merupakan kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana? Mudah kan menggali informasi dengan membuat pertanyaan? Ya, dicari dulu informasi pentingnya, kemudian buat kalimat tanya yang sesuai. Dibaca, kemudian buat kalimat tanya yang sesuai yang jawabannya ada pada teks. Pada teks bacaan tadi sudah dibahas pengertian kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kita ingat kembali ya, kenampakan alam terbentuk secara alami oleh peristiwa alam. Sedangkan kenampakan buatan merupakan kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk kenampakan alam antara lain gunung, kemudian sungai, ya, perbukitan dan selat. Ada juga laut beserta perkebunan, ya. Nah, sedangkan kenampakan buatan ada waduk dan bendungan, ya. Kalian bisa membedakan tidak apa itu waduk dan bendungan? Perbedaannya, ya. Di sini ada tandanya. Waduk itu yang ada airnya ini. Kemudian bendungan itu yang konstruksinya, ya, konstruksinya. Nah, apa sih berarti waduk itu? Waduk itu adalah kolam penyimpanan air, ya. Kolam penyimpanan air bisa terjadi karena disengaja atau terjadi secara alami. Nah, seperti ini, ya, kolam air yang sangat luas, ya. Sedangkan bendungan itu adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air. Nah, ini gambarnya yang dilingkari ini adalah bendungan, ya. Kemudian berikutnya adalah kebun binatang, ya, kebun binatang. Berikutnya adalah rumah, pemukiman warga, ya. Dan yang terakhir, contoh dari kenampakan buatan adalah pelabuhan. Nah, dari kenampakan alam dan kenampakan buatan ini masing-masing memiliki pemanfaatan yang berbeda, ya. Nah, semuanya memiliki manfaat. Misalnya, laut digunakan masyarakat atau dimanfaatkan hasil lautnya untuk dijual. Misalnya saja ikan, kerang, ataupun rumput lautnya. Kemudian ada perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan, ya. Oke. Nah, kemudian untuk kenampakan buatan, contohnya di sini adalah pelabuhan, itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam atau luar negeri. Kemudian di sini ada waduk, ya, dibangun sebagai penampungan air. Kemudian ada kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, ya, tempat konservasi atau perlindungan hewan. Kemudian ada di sini pemukiman. Pemukiman pastinya adalah sebagai tempat tinggal manusia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, ya. Mereka tergantung dengan kenampakan alamnya. Sebagai contoh, di Kalimantan Selatan ada pasar terapung. Masyarakat Kalimantan Selatan memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Contohnya adalah Sungai Barito ya, yang dijadikan pasar terapung. Kemudian tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga dikembangkan menjadi pusat pariwisata di daerah Kalimantan Selatan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu kelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Dan uniknya, sistem barter masih berlaku. Misalnya, menukarkan hasil perkebunan dengan ikan atau sayur, ya. Jadi sistem barter atau menukar barang dengan barang masih berlaku di masyarakat sekitar. Keunikan-keunikan ini tidak hanya menarik minat wisatawan, namun juga wisatawan mancanegara ya, tidak hanya lokal tetapi juga mancanegara. Kemudian kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku supaya memudahkan pemenuhan bahan baku sehingga biaya produksi dapat dikurangi. Nah, itulah tadi ya. Jadi sangat bergantung, kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung terhadap kenampakan alamnya. Berikutnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya, perlawanan bangsa Indonesia mengalami kegagalan. Hal itu karena pada saat itu belum ada persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Nah, semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada kongres ini bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau yang sekarang disebut Jalan Proklamasi nomor 1. Nah, adapun isi dari teks proklamasi adalah sebagai berikut. Ibu bacakan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.
Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan adalah isi naskah proklamasi yang digagas oleh Insinyur Soekarno, kemudian oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Adapun nanti yang akan membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Berikutnya yang mengetik naskah, yang mengetik adalah Sayuti Melik didampingi atau ditemani BM Diah. Kemudian berikutnya adalah yang menandatangani Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta beserta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya ada yang mengibarkan bendera, dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dengan Suhud Sastrokusumo. Sedangkan yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Nah, kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia, ya. Dengan kerjasama seluruh rakyat Indonesia, maka kemerdekaan itu bisa diperoleh. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan dalam peristiwa proklamasi. Pastinya dalam bentuk kerjasama, ya. Ada yang menjahit bendera, kemudian menyiapkan bambu sebagai tiangnya, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, hasil dari kerjasama itulah yang kita dapatkan sekarang ini adalah kemerdekaan Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang kita harusnya terus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari terwujud dalam persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau yang lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut. Sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan hasil perkebunan seperti teh. Sumber daya alam di seluruh Indonesia harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam, maka kesejahteraan bersama dapat tercapai. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Misalnya, dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau, misalnya di Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Nah, dengan demikian, sumber daya alam dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti ini contohnya petani garam yang ada di Madura. Garam diproduksi di Madura, tetapi kita yang di Kalimantan bisa juga merasakan manfaatnya.
Nah, itulah salah satu contoh persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Berikutnya, kerjakan latihan berikut. Yang pertama, bacalah teks halaman 110 pada pena, kemudian buatlah ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting yang ada dalam teks menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, tulislah secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Yang nomor 3, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam? Tulis jawaban kalian dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.